Shalom Aleichem, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Sahabatku diberkati oleh Elohim Yahweh yang pastinya di dalam berkatnya kita mengucap syukur ya sahabatku atas sepanjang hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita semua. Dan bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, kalau tadi sudah sahabat ikuti program kami, yaitu program Warna yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat dan tiba di malam hari ini sampai nanti dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani sahabat dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa di hari ini dalam program Refleksi. Seperti flyer yang sudah kami bagikan sahabatku di malam hari ini, akan bersama dengan kita semuanya sahabatku langsung dari studio Radio Surya Kebenaran bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, dan juga untuk sahabat yang ada di rumah dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya dan juga dari negara lainnya yang mengikuti secara live streaming, serta sahabatku di 107.8 FM. Kami mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan dan juga konseling di malam hari ini. Apabila sahabat ingin bertanya, nanti bisa langsung saja di 08166654532. Ya sahabatku, sekali lagi selamat bergabung untuk kita semua. Dan sahabat, di malam hari ini sudah bersama dengan kita semua di studio bersama dengan Rio, bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Shalom Aleika, selamat malam Dedi. Aleika shalom Rio, selamat malam beserta dengan sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Haleluya. Haleluya. Apa kabar, Dad? Kabarnya dahsyat luar biasa. Haleluya. Dahsyat luar biasa sahabatku, dan pastinya sehat. Dan juga sahabat yang ada di rumah ya. Kalau tidak sehat, waduh, pasti kita tidak berjumpa di malam ini. Tapi semua karena perkenanan Tuhan dan semua karena berkatnya yang luar biasa. Ya sahabatku, seperti yang sudah dibagikan yang juga Dedi, di malam hari ini kita akan membahas tentang apa nih, Dad? Membahas tentang menolong Tuhan. Karena rupanya sekarang ini Tuhan itu lemah banget. Berarti Tuhan itu lemah. Bukan lemah lembut lagi, tapi lemah ya. Lemah. Waduh sahabat ya, ini pembahasan yang luar biasa. Tadi kemarin waktu saya diberikan judul ini, menolong Tuhan gitu. Waduh, apa yang mau kita tolong gitu kan? Apakah Tuhan tidak sanggup gitu kan? Ya sahabat yang diberkati, kita aja masih minta pertolongan Tuhan ya. Kok kita mau menolong Tuhan gitu ya, Dad? Iya. Bagaimana ini, Dad, untuk pembahasan kita? Iya. Saya melihat pada akhir-akhir ini, Rio, ada banyak sekali orang yang menolong Tuhan begitu. Jadi sebetulnya saya akan menerangkan Tuhan itu siapa dan bagaimana. Yes. Sehingga manusia banyak yang tidak memahami Tuhan, sehingga menolong Tuhan. Nah, saya berpikir kalau menolong kan berarti lebih kuat daripada yang ditolong. Artinya Tuhan itu tidak kuat daripada dirinya. Betul sekali. Dan ya sahabat yang diberkati ya, dan juga Dedi, untuk sahabatku Rio ingatkan sekali lagi untuk atensi pertanyaannya. Ini karena judulnya sangat luar biasa. Kita akan simak bersama-sama di malam hari ini sahabatku sampai nanti dengan pukul 9 malam. Atensi sahabat sekali lagi di 08166554532. Nah sahabatku, daripada penasaran dan tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa banyak orang tidak mengenal Tuhan kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka menolong Tuhan. Oleh karena itulah maka pada malam hari ini saya akan menjelaskan siapakah Tuhan itu. Gitu Rio. Jadi Tuhan itu pribadi yang kuat, yang tidak butuh pertolongan manusia. Intinya seperti itu. Dalam bahasa Ibrani sendiri, Tuhan itu ditulisnya El, E-L, yang artinya yang kuat. Jadi Tuhan itu kuat sebetulnya, dan tidak butuh ditolong atau butuh pertolongan manusia. Namun sekarang ini ada banyak orang-orang yang justru berusaha untuk menolong Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana orang menolong Tuhan. Saya perhatikan di sini, saya coba untuk merenungkan 4 hal saja. Sebetulnya kalau direnungkan banyak sekali loh Rio. Cuman saya hanya akan sampaikan 4 saja. Yang pertama, umat Nasrani yang memakai nama Allah dalam kekristenan. Ini termasuk golongan orang yang menolong Tuhan.
Kenapa? Alasannya adalah agar umat lain lebih mudah beralih iman. Walaupun saya melihat satu realitas atau satu kenyataan justru terbalik dan membuat iman orang yang lain diganggu dan terganggu. Dan bahkan banyak orang Kristen yang tidak paham, sehingga mereka merasa tidak bersalah ketika pindah agama, karena Tuhannya sama, hanya beda kendaraannya saja. Jadi kalau saya boleh ibaratkan, ibaratnya yang satu naik bis yang banyak penumpangnya, dan yang satu naik mobil Atos yang kecil itu, yang memuat sedikit orang. Nah, di dalam kekristenan alasannya adalah untuk kapasitas PI kontekstual. Ya, saya katakan PI kontekstual sih boleh-boleh saja, tetapi bukan berarti kitanya kemudian jadi ikut-ikutan menyebut nama sesembahannya yang lain, karena kita berpikir kalau menggunakan nama sesembahan lain itu kita bisa menarik orang ke tempat kita. Itu seolah-olah Tuhan itu ditolong. Malah tadi ada orang yang memberitahu saya, kan hampir mau ada diskusi panel nih. Ada yang memberitahu katanya, apa ndak sebaiknya untuk konsumsi intern saja? Loh, kebenaran kok untuk konsumsi intern? Apakah karena kalau kita kaji secara akademis itu tidak ada dasarnya sama sekali yang mempertahankan nama sesembahan lain sehingga kurang berani untuk menyatakan kebenaran, begitu Rio? Ya, kalau ibaratnya petinju, tinju di pinggir jalan dengan tinju di atas ring kan berbeda. Kalau tinju di jalanan mungkin pakai jurus kipas angin bisa, pokoknya tangannya muter-muter orang takut. Tetapi kalau di ring kan harus ada aturan-aturan mainnya. Demikian pula untuk diskusi panel secara teologis ini kan harus ada data-data, ndak asal pokoknya begitu. Jadi itu alasannya. Yang pertama dari pihak kekristenan dalam kapasitas PI kontekstual. Lalu ada yang ngomong dengan saya begini, bagaimana dengan yang mensosialisasi nama Yahweh? Apakah juga bukan menolong Tuhan? Saya katakan bukan. Mensosialisasikan nama Yahweh itu bukan menolong Tuhan, tapi menjelaskan kepada orang yang menolong Tuhan dan memulihkan nama Yahweh yang sudah dianggap tidak perlu disebut. Tuhan tidak butuh pertolongan kita. Tuhan bisa kok pakai batu-batu, seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-40, yang di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu bahwa jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Artinya Tuhan mampu membuat orang bertobat menggunakan benda-benda. Ya, saya melihat satu kenyataan beberapa puluh tahun yang lalu, ada orang yang bertobat karena kerikil, Rio. Jadi pada saat dia sedang duduk di pinggir jalan, ada kerikil di tengah jalan, kemudian ada mobil yang lewat, kemudian dia menginjak kerikil itu separuh, sehingga kerikil itu jadi seperti senjata begitu, terlontar, kemudian kena pohon di sampingnya, pohon itu bisa seperti ditembak begitu, sehingga orang ini bilang, waduh, itu kalau kena saya, mati saya. Nah, sejak itu dia merasa, oh, Tuhan masih memberikan perlindungan kepada saya. Amin. Dan akhirnya orang itu bertobat. Nah, kan bisa saja Tuhan pakai batu kerikil untuk mempertobatkan orang. Jadi untuk mensosialisasi nama Yahweh itu bukan menolong Tuhan, tetapi menjelaskan kepada orang yang menolong Tuhan tadi, yang menggunakan nama sesembahan lain dengan harapan supaya banyak dari mereka datang kepada kita. Kalaupun datang kepada kita, tetapi dengan sesembahan yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci, kalau menurut saya percuma juga, sama saja nggak ada gunanya. Kecuali kemudian kita menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan sendiri kadang nggak berani. Ini yang jadi problem. Itu yang pertama. Yang kedua, menafsirkan firman agar membenarkan firman Tuhan, padahal justru semakin menuju ke kesalahan fatal.
Misalkan nih, di dalam kitab Matius atau Matius pasal 19 ayat yang ke-24 dari kitab Indonesian Literal Translation, di sana berbunyi, "Dan lagi aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga." Nah, ini ada pendeta-pendeta yang menolong Tuhan dengan mengatakan, menafsirkan ayat ini. Kan di situ dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kemudian pendeta itu mengatakan, lubang jarum itu, saudara-saudara, itu adalah pintu darurat ukuran 1 meter kali 1 meter yang bisa masuk ke kota Yerusalem. Jadi unta bisa masuk ke kota itu kalau sudah pintu gerbangnya ditutup, dengan cara dia untanya itu berlutut. Nah, menunduk menunduk begitu, menunduk berlutut, kemudian berjalan ngengsot begitu ya. Nah, kemudian dikatakan itu melambangkan kita bisa masuk surga kalau kita mau bertelut, kita mau menunduk, kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, kalau dipikir secara logika, ya juga sih. Tetapi yang jadi masalahnya adalah, apakah benar ada pintu ukuran 1 meter kali 1 meter yang adalah pintu darurat untuk masuk orang? Kenapa? Karena waktu saya ke Israel, saya kan sampai ke Yerusalem, ke pintu gerbangnya ndak ada tuh pintu ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, ini kan berarti mengada-ada. Nah, sedangkan di dalam kitab suci Hebraic Roots Version mengatakan, "And again I say to you, it is easier for a heavy rope atau large rope to pass through a needle eye than for a rich man to enter the kingdom of Yahweh." Artinya bahwa lebih mudah tali besar atau tali yang berat masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Yahweh. Nah, memang setelah saya selidiki, kata di dalam kitab bahasa Ibrani-nya itu bisa memiliki dua arti. Artinya memiliki makna ganda. Bisa berarti unta, karena di sana menggunakan kata gamal. Itu bisa juga berarti tali besar. Nah, tetapi kan meskipun memiliki dua makna, namun logikanya kan unta tidak ada hubungannya dengan lubang jarum. Dan yang jelas di lokasi juga tidak ada pintu ukuran 1 meter kali 1 meter yang disebut lubang jarum. Nah, ini kan sama saja dengan menafsirkan kitab suci dengan cara menolong Tuhan, padahal karena ketidaktahuannya. Begitu. Nah, kita ini boleh menafsirkan kitab suci, tetapi harus yang betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan untuk menolong seolah-olah ini tidak ada, bagaimana lalu diada-adakan begitu ya. Itu yang kedua, Rio. Yang ketiga, membalas cacian orang yang menghina Elohim kita. Misalkan apa itu Yahweh, Yahweh gitu kan, orang banyak menghina kita. Kita tidak perlu ikut-ikutan cara mereka untuk menunjukkan kepada mereka yang menghina Tuhan itu bahwa Tuhan kita mampu kok membela dirinya sendiri. Kitalah yang seharusnya dibela Tuhan, karena Tuhan itu El yang artinya yang kuat. Tapi bukan berarti kita diam saja, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam kitab 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 dari kitab suci Indonesian Literal Translation. Di sana berbunyi, "Tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu, dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu firman mengenai pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat." Jadi pembelaannya tentang Tuhan ini dengan memberikan pengertian, bisa diajak diskusi tentang Tuhan, bukan brutal seperti yang mereka lakukan. Saya kan selama ini selalu dihina, Rio. Saya difitnah, saya diperlakukan tidak baik. Saya hanya berdiam diri. Bagi saya, kalau Tuhan pakai orang untuk menghina saya, Tuhan pakai orang untuk memfitnah saya, bagi saya itu ujian iman. Saya sudah sering kali katakan, saya ini punya keluarga.
saya tidak mau disebut orang yang beragama, tetapi saya sebagai orang yang mencari kebenaran, mencari keselamatan. Karena kalau bicara soal agama, untuk apa sih orang masuk beragama? Itu supaya jadi orang baik, kan begitu, Rio? Betul. Agama itu dari kata A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi orang beragama supaya tidak kacau. Tetapi kenyataannya dengan adanya agama, justru kehidupannya jadi kacau, tidak karu-karuan. Banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan hanya karena membela Tuhan tadi. Ya, jadi Tuhannya dibela. Tetapi di negara kafir, negara ateis yang tidak mempunyai Tuhan dan tidak percaya Tuhan, kalau ada pembunuhan itu merupakan sesuatu yang aneh, begitu, Rio. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiksi. Katanya kita kenal Tuhan, tetapi kelakuannya jadi nggak karu-karuan. Ya, kalau saya katakan bicara soal kecewa, wah, saya orang yang paling kecewa. Tapi karena saya punya keluarga, saya tidak peduli dengan urusan orang. Orang mau mengatakan saya sesat, orang mau mengatakan saya apalah, nggak pusing. Karena yang penting bagi saya, keluarga saya harus saya selamatkan terlebih dahulu. Karena saya kembali, saya katakan saya tidak beragama, saya mencari keselamatan. Kalau mencari agama, ya itu hanya komunitas saja. Apa bedanya dengan perkumpulan partai politik? Cuman bedanya ini tidak sebrutal partai politik. Karena kalau partai politik itu kan tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati. Pokoknya yang satu misi ya bergandeng tangan. Hari ini bergandeng tangan, besok pagi bisa gebuk-gebukan. Hari ini gebuk-gebukan, besok pagi bisa cium-ciuman. Nah, ini politik. Kita tidak berpolitik, tetapi bukan berarti kita tidak boleh tahu tentang politik, supaya kita jangan dipermainkan orang-orang politik. Tetapi kita tidak bermain politik. Karena itu ketika saya mengetahui kebenaran, wah, saya tidak bisa kompromi. Saya harus menyelamatkan keluarga saya. Walaupun saya dibenci seluruh kota, bahkan seluruh Indonesia menghujat saya. Bahkan terakhir dikatakan Pak Yakub itu antikris, ya masa bodoh bagi saya, sama sekali tidak ngefek di dalam diri saya. Karena saya tidak mau urusan dengan urusan orang. Bagi saya, kamu punya mulut ya berhak untuk ngomong. Gitu, Rio. Orang punya mulut, ya toh. Nah, yang penting bagi saya adalah saya mencari keselamatan, dan sekarang saya sudah menemukan keselamatan. Saya tidak mau pusing dengan omongan orang. Karena saya tidak minta makan mereka kok. Ya. Buktinya dulu teman-teman saya yang begitu baik-baik semuanya, begitu beda prinsip, saya langsung dibenci. Enggak apa-apa. Lebih baik saya dibenci daripada saya membenci. Itu prinsip saya. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat nih, Rio, yang lucu, baru saja ada kejadian rebutan mayat, rebutan jenazah. Karena ada orang Kristen sudah pindah agama nih ceritanya. Jadi orang yang pindah agama ini mati. Ya, jadi keluarganya mau mengurus jenazahnya, tapi dilarang oleh kelompok agama yang barunya. Sampai ribut dan kepolisian sampai turun tangan. Ini berita belum lama. Ya, akhirnya dalam kasus itu keluarga mengalah dan kalah karena merasa daripada ributlah melawan kelompok massa nggak akan bisa menang. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena orang itu menyangka bahwa kematian orang itu bisa ditentukan masuk surga atau masuk nerakanya orang yang diupacarakan menurut agamanya. Nah, misalkan saya punya keyakinan agama saya, misalkan katakanlah Kristen begitu, atau Mesianik kayak apalah, terserah orang memberitahu. Kalau orang pindah agama kemudian diupacara menggunakan agama lain, berarti orang itu tidak selamat begitu. Padahal kitab suci tidak mengajarkan demikian. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation katakan, aku telah bertanding pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri perlombaan itu, aku telah memelihara iman. Jadi sebetulnya upacara kematian itu tidak menentukan orang itu yang tadinya jahat misalkan, kemudian diupacarain dengan agama yang diyakininya paling benar, lalu
berarti pindah ke sorga begitu, atau didoakan sampai sekian puluh kali, tidak ada gunanya menurut kitab suci. Kenapa? Karena dia sudah masuk garis akhir. Kalau mau mendoakan, ya ketika masih hidup doakan dengan baik. Kalau mau menyayangi, sayangi ketika masih hidup. Jangan setelah mati disayangi, didoakan ini itu dan sebagainya, sudah terlambat. Nah, ini yang disebut dengan orang menolong Tuhan, Rio. Ya, kalau saya sih tidak mau. Dulu pernah ada orang sempat ribut, Rio, di Ambarawa ini sekian puluh tahun yang lalu. Kebetulan saya gembala sidangnya. Keluarga ini ada yang beragama lain, ada yang Kristen. Kemudian rebutan untuk upacara begitu. Saya bilang, udahlah kalau mereka minta mengupacarain ya sudah, tidak apa-apa. Kita toh sudah melayani ketika masih hidup, kita melayani dengan baik, kita doakan ketika sakit. Jadi ketika mati orang itu mau diupacarain lain, ya sudah, tidak masalah. Malah kita tidak capek, kita melayani ketika hidup. Ya toh, jadi tidak ada masalah begitu. Nah nanti bagaimana Pak? Loh, saya bilang, apakah kalau diupacarain kita kemudian langsung masuk surga? Tidak. Itu tergantung dari iman orang yang bersangkutan ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Walaupun misalkan saya pendeta sekalipun, ketika mau mati saya menghujat Tuhan, kemudian saya mati, saya masuk neraka, itu sudah pasti. Jadi mau diupacarani dengan agama apapun, kemudian mau didoakan model seperti apapun, kalau menurut kitab suci, bukan menurut saya, menurut kitab suci sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah masuk garis akhir. Jadi tidak ada mayat didoakan nanti tangannya pindah ke sorga, nanti setelah tangannya jadi kepalanya. Wah, ini repot nanti. Ya gitu dulu, Rio, untuk sesi yang pertama. Jadi yang lebih berbahagia tuh ketika nanti kita sudah selesai di dunia, kita disambutnya itu loh. Nah itu dia yang luar biasa. Itu dia, ketika kita hidup di dunia mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun teraniaya di dunia ini, begitu mati dijemput oleh malaikat Tuhan, dan kitab suci katakan, sabatlah hai hambaku yang setia. Haleluya. Masuklah ke tempat yang penuh dengan kemuliaan. Nah itu yang kita nantikan. Iya, jadi sahabat kan luar biasa ya di malam hari dalam sesi yang pertama ya. Bagaimana kita lihat bahwa manusia menolong Tuhan ya dengan caranya. Nah ini seperti ada sebuah kata nih sahabatku, ikan diciptakan untuk air, dia akan mati jika di daratan. Burung elang diciptakan untuk terbang dan dia akan tersiksa jika dalam kurungan. Nah bagaimana kita mau menolong Tuhan padahal kita sudah dibuat mempunyai porsi dan tempat tersendiri oleh Bapak Yahweh. Nah itu dia, Rio. Itu dia. Jadi ibaratnya apa ya, kalau saya ajak guyon itu seolah-olah seperti mari kita ngajari ikan untuk berenang gitu. Lah Tuhan yang maha kuat kok malah kita mau menolong Tuhan. Betul. Apanya yang kita mau lakukan? Kita menolong diri sendiri saja tidak bisa. Iya, baiklah sahabatku dan juga Dedi Yakub, terima kasih Ded untuk sesi yang pertama ini luar biasa. Ya baik sahabatku, untuk atensinya dalam pertanyaan bisa langsung saja sahabat kirimkan ke 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Kita mau dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman dalam program Refleksi di malam ini. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku.
firman-Mu, biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan. Semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah, tak terselami pikiranku. Betapa besar, oh Tuhan, kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Betapa besar, oh Tuhan, kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Yesus, aku Besar anugerah-Mu padaku, dan heran segala perbuatan-Mu. Kau sungguh berarti untukku karena kasih-Mu. Semua kisah masa lalu Kau hapuskan dengan darah-Mu. Semua segala dosaku Kau buang jauh. Kau berikan nyawa-Mu untuk selamatkan aku. Kini ku telah baru, Kau hapus dosaku. Kau mati bagiku, Kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Hapuskan dengan darah-Mu semua segala dosaku. Kau
menebus dosaku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam suasana yang penuh dengan berkat dan anugerah Elohim. Selamat bergabung untuk sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami. Dan kami ingatkan juga untuk sahabat di malam hari ini, atensi pertanyaan sahabat kami tunggu di 08166554532. Dan juga sahabat yang mungkin tadi ketinggalan ya dalam mendengarkan dalam sesi yang pertama, nanti bisa sahabat menyimak ulang melalui channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu Menolong Tuhan. Baiklah sahabatku, kalau tadi sesi pertama sudah kita lewati dengan luar biasa, sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua di malam hari ini. Kepada Didi Yakub kami persilakan. Ya, terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Dalam sesi yang pertama tadi sudah diungkapkan bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak perlu dibela dan tidak butuh pembelaan manusia. Kalau mau membela, ya dengan cara yang sesuai firman, yaitu memberi pertanggungan jawab imannya. Kenapa orang tidak bisa membela Tuhan dengan cara memberi pertanggungan jawab seperti apa yang Tuhan mau? Nah, 1 Kepa atau 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, ini adalah perintah Tuhan untuk membela dengan cara Tuhan. Ya, jadi kita membela Tuhannya itu dengan cara Tuhan, yaitu tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu firman mengenai pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Jadi pembelaan kita itu tidak sama seperti orang-orang yang pada umumnya misalkan Alkitabnya atau kitabnya itu diinjek-injek lalu langsung bunuh gitu ya. Misalkan itu bukan pembelaan, itu artinya menolong Tuhan. Seolah-olah kalau kita tidak melakukan itu berarti Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Saya berpikir Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, artinya Dia mampu membela dirinya sendiri kok. Nah, ada cara yang terbaik untuk membela Tuhan, yaitu dengan memberikan pertanggungan jawab iman kita terhadap orang lain. Misalkan ada orang tanya, ya kita bisa menjawab gitu loh Rio. Ya, kenapa kok ada orang yang tidak bisa memberikan pembelaan terhadap Tuhan dengan cara memberi pertanggungan jawab?
seperti yang tertulis dalam 1 Kepa atau 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, ada beberapa hal. Yang pertama karena tidak mau belajar atau tidak mengupdate pengetahuannya. Ya bisa juga karena tidak mengerti imannya sendiri. Banyak loh Rio, orang yang tidak mengerti imannya sendiri, pergi ke gereja tidak tahu apa-apa karena ke gerejanya hanya kebiasaan saja. Kalau ditanya ini itu, orang ngerti, tidak tahu saya. Pokoknya saya pergi ke gereja, seluruh keluarga saya pergi ke gereja. Gereja saya di sini, mau benar mau salah, pokoknya saya di sini. Nah ini kalau menurut saya ini apa ya, membebek gitu ya. Nah, Tuhan ikut yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya siapa? Orang tua kita, nenek kakek kita sudah dari dulu lahir di sini, diberkati di sini, ya sudahlah saya di sini. Mau ajarannya benar, mau ajarannya tidak benar, pokoknya sudah dari dulu di sini. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, tidak ngerti saya. Nah, kamu menurut kitab suci ini bagaimana? Tidak tahu saya, pokoknya saya sudah ibadah di sini. Nah, ini jenis orang yang tidak mengerti imannya sendiri. Yeah. Jadi imannya itu iman katanya. Baik. Nah, ini repot kalau seperti itu. Nah, contohnya adalah orang yang anti dengan nama Yahweh, orang Kristen tapi anti dengan nama Yahweh. Itu kan sesuatu yang aneh. Abraham, Ishak dan Yakub menyembahnya Yahweh, para nabi menyembahnya Yahweh. Tetapi kok bisa anti dengan Yahweh? Ini kan sesuatu tidak masuk akal. Kemudian mengatakan bahwa Allah itu bukan milik Islam, karena sebelum Islam ada, nama Allah sudah ada. Ya benar, saya katakan seperti video yang baru saya rilis pada hari ini, kemarin atau kalau tidak salah kemarin ya. Saya katakan bahwa orang-orang yang anti dengan nama Yahweh mengatakan goblok itu penyembah Yahweh kalau mengatakan bahwa Allah itu milik Islam. Sebelum Islam ada itu sudah ada nama Allah. Saya katakan yes, benar, 1.000.000 1.000.000% benar. Tetapi kita harus tahu Allah itu siapa. Allah itu kan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, suku Quraisy. Memang Islam belum lahir pada saat itu. Nah, tetapi kan karena umat Islam sudah menjadikan Allah itu menjadi dasar hukum firman-Nya, yaitu di dalam Al-Quran. Saya katakan secara teologis ya, kita umat Nasrani harusnya menghormati. Nggak perlu harus pusing-pusing kok jadi rebutan Allah antara Kristen dengan penyembah berhala dewa-dewa orang Arab kuno. Kan lucu. Iya, kalau orang Kristen tidak punya Tuhan sendiri, orang Kristen punya Tuhan sendiri kok. Memang saya katakan bahwa Allah sebelum Islam ada itu sudah dipakai benar. Tetapi Allah itu siapa? Sedangkan korelasinya tidak ada. Sementara di dalam Arab kuno zaman jahiliyah sebelum Islam ini sudah ada. Jadi kalau bicara soal sejarah, ya kita harus melihat realitasnya lah. Realitasnya itu apa? Realitasnya kan Abraham, Ishak, Yakub, para nabi semua, Daud segala macam menyembahnya Yahweh, tidak pernah menyembah yang lain. Nah, ini orang untuk memulihkan nama ini kadang tidak berani. Ikut-ikutan seperti orang Yahudi. Katanya orang Yahudi saja tidak bisa membaca huruf Yod-Heh-Waw-He. Saya buktikan kalau orang Yahudi itu bisa membaca, tulisannya sendiri kok tidak bisa. Apalagi di dalam kitab suci tertulis 6.000 kali lebih ya. Masa ditulis sedemikian banyaknya tidak bisa dibaca, betapa bodohnya Tuhan kalau gitu. Menyuruh Mose atau Musa untuk menulis, tetapi apa yang disuruh menulis itu tidak bisa dibaca. Ini yang bodoh itu Tuhan atau yang ngomongin? Nah, itulah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak ada orang yang memberikan pertanggungan jawab imannya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, karena orang Kristen ini tidak tahu bahwa Kristen Arab yang dijadikan rujukan mereka saat ini sudah terjadi restorasi, di mana setiap kali mereka menemukan kata nama Allah, mereka mengganti menjadi ilah, ar-robu dan sebutan lain sebagai penggantinya, karena sudah menyadari bahwa penerjemahan pakai nama Allah itu merupakan kesalahan besar. Dan ada seorang Kristen Arab yang lahir di Arab namanya Christian Prince.
telah memberikan pesan kepada umat Kristen di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia dan di Malaysia, bahwa jangan lagi menggunakan kata nama Allah, karena kata nama Allah itu ternyata bukan nama Tuhannya umat Nasrani yang sesungguhnya. Nah, ini harus diupdate. Jangan pokoknya kata si A, kata si B. Waduh, ini repot. Yang ketiga, merasa apa yang sudah mereka lakukan, yaitu menggunakan nama Allah, itu sudah paling benar dan sudah final. Maka hanya menyuruh penyembah Yahweh belajar dari mereka yang anti dengan nama Yahweh, tapi mereka yang anti dengan nama Yahweh tidak mau belajar berargumentasi. Jadi kita ini yang sudah benar justru dianggap salah. Nah, kalau saya boleh katakan, saya membuktikan karena saya mempelajari sanggahan-sanggahan mereka, ternyata teologi mereka ya seperti yang tadi saya katakan, Rio. Kalau saya boleh katakan, saya menciptakan istilah baru, yaitu teologi katanya. Ya, kenapa? Karena ada kata si A, kata si B, kata Bishop A, kata Romo B, dan lain-lain. Tidak pernah kata firman itu apa. Jadi artinya mereka lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Nah, artinya apa ya? Apa yang dari luar dimasukkan ke dalam firman, dan anehnya lebih berotoritas daripada firman itu sendiri. Jadi ini kan sesuatu yang keliru. Coba saja, misalkan ada orang tanya, Pak Pendeta, saya mau tanya, Musa itu siapa? Oh, mari nak, kita buka ayatnya di sini, di situ, di sini, di situ, gitu. Saya mau tanya, Pak, Raja Daud itu siapa? Nah, mari nak, kita buka di ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Tapi kalau sudah ditanya, Yahweh itu siapa? Menurut inskripsi, menurut Kristen Arab, ini itu, tidak pernah menurut firman. Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kalau kita kembali kepada firman, ada yang mengatakan bahwa rupanya sudah betah membelakangi Yahweh, sehingga keenakan begitu. Padahal Tuhan yang punya nama menghendaki namanya disebut, dipanggil. Yes, amin. Malah ada yang mengatakan, kurang ajar memanggil Yahweh cuma nama saja. Loh, kalau misalkan menurut tradisi di Jawa, memang kurang ajar, saya katakan. Tetapi kan kita tidak menurut tradisi Jawa, kita menurut apa yang diminta oleh si empunya nama. Nah, si empunya nama menghendaki namanya disebut. Kalau begitu, berarti orang-orang yang berbahasa Inggris juga kurang ajar dong. Misalkan ada ayahnya masuk dari luar, kemudian si anak di dalam mengatakan, where have you been? Misalkan, dari mana kamu? Nah, ini kurang ajar dong, berarti manggil ayahnya kok cuman you. Nah, ini kan bukan begitu, ya. Tergantung dari kulturnya. Nah, Tuhan itu menghendaki namanya disebut. Kalau namanya disebut, Tuhan itu senang sekali. Nah, berarti kalau begitu Daud di dalam Mazmurnya kan seringkali menyebut Yahweh hanya dengan nama saja. Apakah Daud juga kurang ajar? Betul. Lalu ada pujian yang, oh Yesusku, engkaulah Raja Damai. Nah, ini berarti yang orang kurang ajar ini, menyebut Yesus cuman Yesus saja. Oh Yesusku, kenapa ndak oh Tuhan Yesus, kan begitu. Ya kan, betul. Tergantung apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Begitu, Rio. Ya, itu yang sesi kedua ya. Ya, haleluya, haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, itu tadi ya, bagaimana di sesi yang kedua ini pasti bagi kita semua nih sahabatku tentang menolong Tuhan ya. Menolong Tuhan. Dan siapakah sih sebenarnya nih yang pantas untuk menolong Tuhan ya, sahabatku? Apakah Roh Kudus gitu kan? Apakah Tuhan Yesus sendiri yang menolong Bapa Yahweh ya, menyampaikan setiap kasih anugerahnya bagi dunia ini ya, atas cinta yang luar biasa. Dan oleh karena itu mungkin sahabat punya pertanyaan di malam hari ini, bisa langsung saja 08166554532. Jadi mungkin kita kita masuk ke pertanyaan aja ya. Ini karena sudah ada 4 pertanyaan. Wow, ya, ada 4 pertanyaan. Biasa. Ini dari 2 kota yang berbeda. Ya. Ini kita masuk untuk pertanyaan pertama. Ini datang dari Bapak Yeremia Fitner Sihombi. Oh, oke. Selamat malam Pak Yeremia Fitner. Ya, di Bekasi, Jawa Barat nih. Ya, ini bertanya,
Sewaktu Bani Israel dibawa Yahweh dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Israel membunuh setiap manusia yang ada di kota-kota yang dilewati mereka. Berarti Bapak Yahweh kejam. Apakah kota yang diserahkan Yahweh pada mereka jahat dan apa kejahatannya gitu? Ya. Kejahatannya Pak Fitner, kejahatannya adalah mereka itu mempengaruhi sesembahannya, ya. Dan pada saat itu kulturnya di sana, kalau melewati, kalau tidak dibunuh ya membunuh, begitu. Karena itu ada kota-kota yang dipagari dengan benteng-benteng, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau orang Yahudi tidak membunuh, ya orang Yahudi dibunuh. Tapi yang jelas, konsep lama kita yang mengatakan bahwa Yahweh itu identik dengan Tuhan yang kejam, sedangkan Yeshua itu adalah identik dengan Tuhan yang lemah lembut misalkan, itu merupakan konsep pemikiran yang lama, ya. Karena apa? Yeshua HaMasyiah itu sendiri adalah Yahweh itu sendiri yang mengasihi manusia. Dia turun ke bumi saking cintanya kepada manusia, maka Yahweh berkenan untuk menyamakan dirinya sama seperti manusia. Dia bukan manusia, tetapi seperti manusia. Nah, Yeshua itu adalah bukti kasih Yahweh kepada manusia. Dan kalau Yahweh misalkan membunuh seperti kasus Uza misalkan dibunuh, itu karena melanggar firman. Jadi Yahweh membunuh bukan karena kejam, tapi karena dilanggar firman-Nya. Ya, itu konsekuensi pelanggaran firman. Nah, apalagi kalau nanti ada di neraka, kalau kita ini sudah melanggar firman terus-menerus, ya konsekuensinya kita masuk neraka. Dan itu akan ada di dalam penyiksaan. Itu bukan berarti Tuhan kejam, tetapi karena sudah ada hukumnya. Ya. Begitu Pak Fitner. Ya, haleluya. Terima kasih Dedi sudah menjawab. Dan terima kasih buat Bapak Yeremia Fitner Sihombing dari Bekasi yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita lanjutkan ini, kita masuk dulu ke satu pertanyaan datang dari Dr. Ayu. Waduh, selamat pagi Dr. Ayu. Ya, terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Kabarnya haleluya. Terima kasih Dr. Ayu. Dan selamat malam untuk Kak Rio dan pendengar sahabat Radio Surya Kebenaran. Terima kasih Dr. Ayu sudah menyapa kami. Baik Pastor, langsung saja dengan pertanyaan saya. Satu, menolong Tuhan bisa kita pikirkan juga sebagai kita meringankan pekerjaan Tuhan dalam hal ini untuk kepada sesama. Tapi Pastor, terkadang manusia mengatasnamakan melayani Tuhan sebagai wujud menolong Tuhan. Apakah itu benar? Karena saya pikir menolong dan melayani itu berbeda. Bagaimana pandangan Pastor Yakub? Ya, memang benar sekali Dr. Ayu bahwa menolong dengan melayani itu beda. Kalau melayani itu karena kita justru membalas cinta kasih Tuhan, ya, beda dengan menolong. Karena itu seperti yang tadi saya sampaikan di sesi yang pertama, kalau kita mensosialisasi tentang nama Yahweh, itu bukan kita menolong. Yahweh bisa kok membuat orang yang tidak mengenal, bahkan menghina sekalipun, bisa berubah sedemikian rupa melalui mimpi atau melalui apa saja. Bapak Yahweh bisa melakukan itu. Amin. Tetapi sebetulnya intinya adalah apa yang kita lakukan adalah membalas cinta kasih Tuhan kepada kita. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ayu itu benar. Kadang orang tidak bisa membedakan antara menolong dengan melayani gitu. Sehingga yang melayani seolah-olah menolong, padahal tidak ada yang bisa sedikit pun korelasinya untuk kita menolong Tuhan. Siapa kita? Kita ini tidak punya apa-apa, kekuatan apa-apa. Kalau kita bangun tidur sedikit sakit saja kita kadang sudah tidak bisa apa-apa. Ya, kita butuh dokter kok. Baik, ya terima kasih Dokter Ayu. Terima kasih Dokter Ayu. Lagi ternyata ya kita baca dulu pertanyaan kedua ya. Jadi dari Dokter, apakah benar Pastor Tuhan itu harus ditolong dan Tuhan meminta tolong kepada manusia? Karena tentunya anggapan ini sepertinya sangat naif katanya. Iya, benar sekali Dr. Ayu. Memang Tuhan tidak perlu ditolong dan tidak butuh pertolongan umat manusia ya. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu kan bahasa Ibraninya El. Ya, El itu artinya yang kuat. Jadi Tuhan itu adalah satu pribadi yang kuat. Seperti apa kekuatannya? Dia mampu menciptakan segala-galanya. Dunia beserta dengan isinya, planet-planet, bintang-bintang dan sebagainya. Amin. Tuhan yang menciptakan, manusia bisa apa? Amin. Ya, kalau sekarang ini manusia bisa
membuat sesuatu ini itu kan karena Tuhan, atas izin Tuhan saja. Jadi tidak bisalah manusia menolong Tuhan. Jadi memang saya sengaja bikin judul ini, bikin kontroversi Dokter Ayu, supaya orang jadi pengen tahu gitu. Oke, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Mungkin nanti sebelum kita masuk jeda lagu sahabatku, kita mau pertanyaan ketiga dulu ya Dedi, dari Dokter Ayu, biar nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan. Satu lagi Pastor, mungkin ini berkaitan dengan pemberitaan nama Bapak Yahweh. Bagaimana seorang hamba Tuhan besar sekalipun berkata melakukan dan menjalankan perintah yang terutama, berkata melakukan amanat agung, serta seperti khotbah Pastor yang kemarin di radio yang katanya naik turun surga, tapi tidak mengenal, tidak bertemu dengan pemilik surga. Katanya mau menyampaikan kabar keselamatan, katanya mau melakukan pekerjaan Tuhan, dan katanya mau menolong orang lain mengenal Tuhan, tetapi tidak mengenal Elohim Yahweh. Kalau menurut saya nyasar Dokter Ayu, itu nyasar tempatnya, salah alamat itu. Kalau misalkan Dokter Ayu ke rumah saya, pasti tentu kenal saya. Kalaupun tidak kenal saya, paling tidak masuk ke rumah saya ada foto saya, ya kan? Sehingga oh ini toh Pak Yakub seperti inilah. Kalau masuk keluar, tetapi tidak kenal. Kalau saya ya salah alamat. Begitu Dokter Ayu. Iya, dan juga nanti kalau misalnya ada orang datang gitu minta tolong kepada Dokter Ayu ya, bisa gini, Dok, saya minta tolong panggil Pak Yakub gitu. Pak Yakub tuh yang mana? Pasti dia bingung kan? Lah iya, itu gitu. Dia. Udah pergi ke rumah Pak Yakub tapi bingung Pak Yakub yang mana gitu. Iya, rumahnya yang mana? Rumahnya yang mana juga. Oh, rumahnya ini di sini, ternyata bukan rumahnya. Iya, sahabat yang diberkati Allah, tadi pertanyaannya juga membuat kita sedikit lucu ya. Betul, sahabatku ya. Ini berkaitan juga khotbah, mungkin khotbah Dedi kemarin ya, mungkin didengar sama Dokter Ayu. Terima kasih sudah selalu bersama dengan kami. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nanti kami akan kembali lagi selepas lagu pujian berikut ini, tetap dalam program Refleksi. Dan kami masih punya waktu untuk sahabat sampai pukul 9 malam nanti. Atensi pertanyaannya kami masih menunggu di 081 66 545 32. Saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan pengajaran dari-Mu dalam hidupku. Berbicara
rencanamu yang telah kau bentuk berharga di matamu. Penuhi aku dengan firman-Mu yang mengajari aku tentang kasih-Mu. Tuhan Yesus, aku adalah bejana-Mu yang telah kau bentuk berharga di matamu. Penuhi aku dengan firman-Mu yang mengajari aku tentang kasih-Mu. Tuhan Yesus, bicaralah Tuhan di dalam hatiku, puaskan jiwaku yang dahaga firman-Mu. Terus ku bawa firman-Mu menuntun langkahku, seluruh hidupku berserah padamu. Bicaralah Tuhan di dalam hatiku, puaskan jiwaku yang dahaga firman-Mu. Terus ku bawa firman-Mu menuntun langkahku, seluruh hidup berserah padamu. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih dalam program refleksi langsung ya sahabatku secara live dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, tepatnya dari studio Radio Surya Kebenaran Berkat Bagi Jiwa. Masih bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dengan materi kita itu menolong Tuhan sahabatku di malam hari ini. Baik Dedi, ini sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga, kita kembali dengan pertanyaan. Di malam hari ini ada kembali lagi dari Dr. Ayu yang sudah kembali bertanya. Terima kasih Pastor Yakub sudah merespon. Satu pertanyaan terakhir. Apakah menolong Tuhan ini sebagai tantangan dan ujian iman bagi kita orang percaya? Karena pastilah yang ditolong itu lemah sedangkan yang menolong itu kuat. Apakah ini mungkin sebagai alasan setan juga mau mencari kelemahan kita? Ini mungkin maksudnya mencari kelemahan orang yang menolong Tuhan itu, Dedi. Iya. Memang apa yang ditanyakan Dr. Ayu ini tepat dan benar sekali. Jadi
orang yang menolong Tuhan itu sebetulnya menunjukkan kalau dia orang yang tidak beriman. Ya, karena tidak tahu bahwa Tuhan itu sebetulnya adalah pribadi yang tidak butuh pertolongan. Nah, kita melihat saja ada orang-orang yang begitu beringas menolong Tuhan, dan itu memang bisa membuat kita ini terpancing, ya. Tetapi kita harus pakai hikmat untuk menghadapi mereka. Seperti tidak usah jauh-jauh lah dengan agama lain gitu. Untuk sesama umat Nasrani saja, saya akan sedikit bersaksi, Dr. Ayu. Baik. Sudah cukup lama sih kejadiannya ketika saya mensosialisasi nama Bapa di dalam sebuah seminar di Jakarta. Saya tidak perlu sebutkan gerejanya dan di daerah mana supaya lebih etis begitu. Nah, ketika saya memberikan seminar, di situ terjadi kekacauan. Kekacauannya adalah adanya orang-orang yang menolong Tuhan. Sampai mereka itu mau mengangkat kursi, sampai pendetanya maju ke depan, Rio. Ini betul kejadian. Pendetanya maju ke depan dengan mengatakan, saudara-saudara tenang, ini gereja bukan lapangan. Sampai seperti itu, Rio. Waduh. Ya, saya mau digebuk pakai kursi. Nah, kita tidak terpancing. Saya memang orang yang tidak takut mati, dan saya dari dulu sudah diajar latihan silat. Jadi mental saya itu sudah tidak takut lah. Tetapi kan saya tidak akan terpancing seperti itu. Saya punya konsep, kalau dia mukul saya tidak akan balas, cukup saya lapor polisi saja sudah selesai lah. Gitu. Jadi kita kan negara hukum, jadi kita pakai itu. Itu kejadian yang pertama. Sampai ada salah satu jemaat yang sekarang tinggal di Jakarta, Rio. Itu cerita, waduh gila Pak Yakub ya, saya dengerin itu sampai gemeteran. Dia ikut masalahnya. Saya sampai gemeteran, tangan kaki saya gemeteran semuanya. Kok Pak Yakub bisa tenang duduk di depan gitu ya? Ya saya bilang, ya saya suruh bagaimana lagi. Kalau misalkan saya dikeroyok ya bisa saja, di situ banyak orang yang membenci saya karena saya mensosialisasi nama Bapak Yahweh. Ya saya tidak akan membalas. Ini negara hukum, saya pakai hukum saja. Bahkan yang kedua pernah kejadian di Kota Bunga, di Puncak waktu itu. Juga kejadian hal yang sama, Rio. Pada saat saya mensosialisasi nama Yahweh, pada saat itu ada orang yang anti dengan nama Yahweh. Ketika saya sedang mensosialisasi, dia masuk ruangan tersendiri gitu. Dia tidak mau dengerin. Giliran diskusi panel tanya jawab, dia marahnya sudah kayak orang kesurupan. Dia bilang, saya ini ya jauh-jauh datang dari kota anu lah, saya tidak perlu sebutkan itu, dari luar pulau. Saya bukan pengangguran, saya ini rektor. Gitu. Dia mengatakan, saya ini rektor sekolah tinggi teologi ya, masa saya diajari ajaran sesat. Waduh, darah saya langsung naik. Tetapi saya mampu mengontrol diri saya. Saya bilang, Pak, Bapak mengaku diri sebagai rektor. Rektor itu kan orang berpendidikan, masa cara ngomongnya seperti preman? Wah, dia bukannya mereda, tambah marah lagi. Dia tambah marah. Kemudian dia ngomong macam-macam begitu. Dia katakan, saya orang lapangan. Duh, saya bilang saya juga orang lapangan. Jadi saya tidak takut digertak Anda seperti itu. Jadi kalau tadi saya mensosialisasi, kenapa Anda pergi? Giliran tanya jawab Anda langsung menuduh yang enggak fair itu namanya. Wah, langsung panitianya memisah kami, Rio. Jadi sempat dipisah seperti itu. Tapi kan saya tidak membela Tuhan. Saya hanya, ya kalau mau membela ya membela diri sendiri lah. Kenapa kok tadi pada saat saya mensosialisasi Anda tidak mau dengar, giliran tanya jawab enggak bertanya yang baik, malah menyerang dan marah-marah, kan begitu. Jadi begitu, Dokter Ayu. Memang bisa mempengaruhi kita, yang kalau tidak hati-hati kita jadi terpengaruh juga gitu. Jadi ini juga sebagai alasan setan mau mencari kelemahan kita. Betul sekali. Saya setuju dengan pertanyaan Dokter Ayu, ini luar biasa sekali. Itu cara kerja setan. Kalau kita tidak hati-hati kita akan terbawa. Betul.
Gitu Dokter Ayu. Terima kasih Dokter Ayu. Ya, terima kasih Dedi sudah menjawab dan Ya. juga Dokter atas pertanyaannya. Jadi sahabatku ingat ya, tujuan manusia diciptakan oleh Elohim adalah untuk memuliakan Dia, Iya. gitu. Bukan untuk menolong, apalagi membela Bapak Yahweh. Betul. Ya, sahabat yang diberkati, ini Dedi ada pertanyaan lagi Ya. sebelum nanti kita masuk ke sesi yang terakhir ya Dedi Ya. di malam ini. Ya. Datang kembali dari ini tadi respon dulu dari Pak Yeremia Fitri Ya. Sihombing, ucapin terima kasih Pak Yakub Sulistyo, Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih kembali Pak Vigner. Dan kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Pak Gurnadi di Ya. malam hari ini. Selamat malam Pak Gun. Shalom Pak Yakub dan Mas Rio, saya harap selalu Amin. berada dalam kasih dari Bapak Yahweh. Amin. Terima kasih Pak Gurnadi. Pak Yakub, setiap kali saya diserang pertanyaan oleh orang agnostik, lalu saya balas jawaban meski kadang-kadang keluar kata-kata yang cukup kasar. Karena jujur Pak, orang agnostik itu kalau bicara kata-kata pembukaannya selalu kasar seperti mohon maaf, salam gagal, salam tolol, salam miskin. Apakah ketika saya balas jawaban ke dia itu termasuk membela Tuhan? Ya sebetulnya tergantung kitanya Pak Gun. Kalau kita itu membalasnya itu tujuannya untuk memberikan penerangan, ya tidak kan yang tahu motivasi kan kita sendiri. Ya, tetapi kalau saya terus terang kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu lebih baik saya diam. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Betul. Kita seperti ngomong dengan tembok saja. Makanya Yesua juga pada saat diserang itu dia bisa kok membela diri, tapi dia tidak mau membela dirinya sendiri. Lebih baik dia diam saja. Karena percuma. Wah, kalau salamnya aja sudah salam yang nggak bersahabat, buat apa kita hadapi? Coba Pak Gun bisa lihat di internet semua YouTube saya, komennya bagaimana? Mengerikan sekali komennya. Nah, itu kalau saya berpikir itu sama dengan sifat sesembahannya, sudah gampang. Betul. Ya, kalau saya daripada hati saya jadi tidak sejahtera, saya skip. Jadi ini spiritnya udah beda gitu kan? Udah Spirit beda. setan itu. Spiritnya udah beda sekali. Ya, terima kasih Pak Gun udah bertanya. Dan waktu kami kembalikan untuk Dedi dalam sesi kita yang terakhir di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membela Tuhan dalam tanda petik tentu saja ya. Cara membela Tuhan yang benar. Saya sampaikan di sini 4 hal saja. Yang pertama, sikap hati dan motivasi yang benar dalam beraktivitas sehari-hari. Karena itu di dalam kehidupan kita itu dilihat orang, ya, seperti apa yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, kamu adalah surat kami yang telah ditulis di dalam hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Artinya apa? Tingkah laku kita yang baik atau tidak baik itu akan dibawa-bawa imannya orang yang bersangkutan. Coba aja tingkah laku kita ngaco, nanti orang bilang kuatannya anak Tuhan. Betul. Anak Tuhan kok sifatnya kayak anak setan. Kan berarti kan terbalik-balik gitu. Betul. Karena itulah maka kita harus jaga sikap hati dan motivasi. Makanya cobalah sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, coba lihat YouTube saya, video-video YouTube saya, komen-komennya. Wah, itu kalau yang sudah mengerti kebenaran ya komennya positif, tapi yang belum komennya sudah seperti sifatnya setan. Nah, sebetulnya kan gampang saja kalau tidak cocok ya cobalah tunjukkan yang benernya itu kayak apa gitu loh. Ya. Terkadang mereka ini aneh. Tidak melihat tetapi memberi komen gitu loh. Ya, dia bilang YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudi tidak bisa membunyikan. Padahal di dalam video itu saya buktikan orang Yahudi bisa menyebut Yahweh. Tapi dia memberikan komen seperti itu. Kenapa? Karena dia cuma membaca judulnya, Rio. Jadi cuma baca judulnya langsung hatinya panas. Gitu. Ya mungkin bukan hatinya ya. Sudah otaknya sudah mendidih. Jadi baca dulu langsung asbun. Wah, asbun. Nah, ini saya mau besok pagi mau bikin video judulnya asbun, tapi juga bukan asbun tapi asal ngetik ya. Asal ngetik. Astik. Ya, Kemudian ya pokoknya sejenis itulah. Ya. Kenapa? Karena yaitu kebanyakan video saya di situ di dalamnya sudah ada jawabannya
tidak melihat videonya tetapi komentar. Ini kan lucu, tidak masuk akal gitu. Nah, oleh karena itulah kita ini harus menjaga sikap hati dan motivasi yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan kebaikan atau perbuatan baik bukan agar selamat, karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Titus 3 ayat yang kelima katakan tetapi sebagai bukti, ya. Jadi Titus 3 ayat 5 itu mengajarkan bahwa perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan, tetapi sebagai bukti sudah diselamatkan, karena orang yang sudah diselamatkan itu seharusnya memiliki karakter seperti Yesua. Amin. Tadi Titus 3 ayat 5 di dalam Indonesian Literal Translation berbunyi, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada di dalam kebenaran yang kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya. Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Ruach HaKodes. Jadi kita berbuat baik itu bukan supaya diselamatkan, karena sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan maka kita berbuat baik. Amin. Itu cara kita menolong Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, belajar firman supaya bisa menjawab jika ditanya oleh orang tentang iman kita. Nah, saya sudah sering kali katakan, orang bertanya itu 3 macam. Yang pertama, memang tidak tahu dan ingin tahu, itu orang bertanya. Yang kedua, orang bertanya itu ingin menguji pengetahuan yang ditanya, mampu tidak menjawab pertanyaannya, pintar tidak yang ditanya, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga itu menjebak. Yesua sendiri kan pernah dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi karena Yesua itu Elohim, dia adalah Tuhan yang tidak bisa dijebak oleh manusia, maka giliran dibalikkan perkataannya, terbungkamlah orang yang mau menjebaknya itu. Jadi supaya kita tidak terjebak oleh perkataan, pertanyaan, maka kita belajar firman. Saya jujur dulu, Rio, ya. Waktu pertama kali mengenal nama Bapa, saya itu terus terang dulu amping-ampingan atau apa namanya ya, menjadikan seseorang menjadi shield, menjadi tameng saya. Amen. Yaitu Pak Alam Atmaja, ya. Karena dia lebih dulu mengenal nama Bapa, jadi saya memberikan seminar. Setelah saya memberikan seminar, saya ajak beliau, saya bilang, ya silakan kalau ada saudara yang mau bertanya, silakan nanti Pak Alam Atmaja yang akan menjawab gitu. Tapi rupanya Tuhan tidak kehendaki, akhirnya yaitu kejadian di Kota Bunga. Saya harus berdiri sendiri, mau tidak mau, sampai terjadi insiden keributan, tapi tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, sejak itulah saya jadi percaya diri, memiliki PD, dan ternyata sekarang ini semua pertanyaan itu mampu dijawab. Haleluya. Jadi kalau ada orang tanya, saya renungkan, Rio, ini jawabannya apa ya yang tepatnya ya? Kalau orang bilang Yahweh itu terlalu kudus, jawabnya santai saja. Lah berarti Yesus tidak terlalu kudus loh, disebut, ya kan? Jadi jawabannya simpel-simpel saja. Tapi maksudnya saya mau belajar begitu. Ya. Yang keempat, tidak melawan secara fisik ketika ada orang yang menghina Tuhan kita. Karena kita yang seharusnya dibela Tuhan dalam kehidupan fisik di bumi ini. Saya punya konsep, kalau orang menyakiti kita, kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Tapi kalau kita yang turun tangan, Tuhan yang akan angkat tangan. Nah, kalau kita turun tangan, tidak bisa apa-apa kita. Ya, karena kita ini tidak punya kekuatan. Tapi kalau tangan Tuhan yang bekerja, dahsyat luar biasa. Haleluya. Begitu, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, itu tadi ya sesi yang ketiga di malam hari ini. Bagaimana sih cara menolong Tuhan ya, tanda petik ya sahabatku. Ada 4 hal ya, sikap hati, motivasi dalam keseharian kita. Terus 2, melakukan kebaikan dan perbuatan baik. Ini bukan untuk biar kita diselamatkan, tidak sahabatku, gitu kan. Dan yang ketiga adalah belajar firman. Jadi kita harus belajar firman, karena kita akan berjumpa dengan, juga bertemu dengan orang-orang yang pastinya ingin tahu, orang yang ingin menguji, bahkan ingin menjebak kita dalam setiap pertanyaan mereka. Dan yang keempat adalah tidak melawan secara fisik. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kami akan kembalikan dulu lagu pujian berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Tapi bagi sahabat yang mau bertanya di menit terakhir ya, kami persilakan 0816654532.
Bapa, inilah aku. Lihatlah kerinduan hatiku. Ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hati-Mu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terang-Mu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelaku firman-Mu.
Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini dengan penuh anugerah dari Elohim Yahweh. Dan untuk sahabatku, dari setiap atensi pertanyaan sahabat dan juga setiap sesi dari sesi pertama sampai dengan sesi yang ketiga yang sudah kita lewati bersama-sama dalam pembahasan kita, yaitu tentang menolong Tuhan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini. Ya, kami ingatkan dulu untuk sahabat bisa mengikuti atau mendengarkan secara ulang nanti di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan sahabatku, karena waktu juga, nih kita kembalikan kepada Dedi Yakub untuk closing statement di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Untuk closing statement pada malam hari ini, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, dari hasil apa yang sudah saya sampaikan tadi, jangan coba-coba menolong Tuhan, karena Tuhan tidak butuh pertolongan kita. Usia misalkan mati karena menolong Tuhan. Kemudian Kepa memotong telinga Malkus, justru yang diterima apa? Diomelin Tuhan Yesua. Di dalam Yohanan atau Yohanes 18 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu Simon Kepa karena memiliki sebelah pedang, ia menghunusnya dan menebas hamba imam besar, dan ia memutuskan telinga kanannya, dan nama hamba itu adalah Malkus. Kemudian Yesua berkata kepada Kepa, masukkanlah pedangmu ke dalam sarungnya. Cawan yang telah Bapa berikan kepadaku, bukanlah aku harus meminumnya. Jadi Rio, kalau kita mau menolong Tuhan, itu justru bisa kita kena omel Tuhan. Contoh misalkan Alkitab dibakar, ya, kita marah, kita mungkin gebukin orang itu. Nah, ini justru kita melakukan dosa. Maka Tuhan yang justru akan marah kepada kita. Karena itu janganlah berusaha untuk menolong Tuhan, tetapi izinkan Tuhan yang menolong kita. Itu saja Rio. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Ya, sahabat yang diberkati oleh Bapak Yahweh, di malam hari ini begitu luar biasa materi kita tentang menolong Tuhan. Sahabatku yang disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, kami percaya materi di malam hari ini membuka lagi pikiran kita, baik sahabat yang hidup di dalam Tuhan dan juga sahabat orang percaya lainnya, umat Nasrani dimanapun sahabat berada yang mendengarkan siaran dalam program kami di hari ini. Kami percaya membawa berkat bagi jiwa. Ya, baiklah sahabatku, kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Terima kasih Dedi Yakub. Terima kasih kembali Rio, selamat malam. Ya, Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan dan pelayanannya hari lepas hari semakin dahsyat ya, semakin luar biasa lagi. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih juga untuk atensi sahabat di malam hari ini, baik sahabat yang sudah bergabung, baik sahabat yang ada di Indonesia bahkan di negara lainnya. Dan untuk sahabatku yang sudah bergabung, terima kasih buat Pak Gun, terima kasih buat Bapak Fitner Sihombing, terima kasih juga buat Dr. Ayu, dan juga terima kasih untuk atensi pendengar sahabat yang ada di rumah di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Akhirnya kami pamit undur dan terima kasih, dan sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang, di pekan depan, tepatnya di hari Selasa, yang pastinya dengan materi dan narasumber kita yang membawa berkat bagi jiwa dengan setiap materi yang pastinya sahabat layak untuk didengarkan bersama dengan kami. Dan dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, dari studio Radio Surya Kebenaran, kami pamit undur. Terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati. Amin.